Halo teman-teman investor, selamat datang kembali. Sebagai investor kan, tugas kita bukan cuma lihat angka, tapi juga ngerti cerita di baliknya. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas satu perusahaan yang lagi ada di persimpangan jalan, yaitu Foxel Electric atau Fox. Yuk kita mulai analisis mendalamnya bareng-bareng. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan semua perubahan yang terjadi, Fox ini sebenarnya peluang emas yang tersembunyi atau jangan-jangan malah jebakan. Nah, ini yang akan kita investigasi bersama, slide demi slide. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian 1, kita kenalan dulu sama Foxel Electric. Kan nggak asik ya kalau kita mau ngomongin masa depannya, tapi kita nggak tahu siapa dia sebenarnya. Jadi, Fox ini bukan pemain baru loh. Mereka udah ada sejak tahun 1971. Bayangin, udah lebih dari setengah abad. Bisnis mereka itu ibaratnya urat nadi buat infrastruktur modern. Mulai dari kabel listrik yang nyalain lampu di rumah kita, sampai kabel komunikasi yang bikin kita bisa internetan. Intinya, bisnis yang fundamental banget buat pembangunan negara. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru dan jadi inti dari cerita Fox saat ini. Bagian kedua, era baru di bawah kendali Heng Tong. Ini bukan sekedar ganti investor biasa. Ini adalah momen transformatif yang jadi alasan utama kenapa kita bahas Fox hari ini. Jadi perubahannya tuh fundamental banget. Foxy diakuisisi oleh Heng Tong. Dan Heng Tong ini bukan pemain ecek-ecek ya. Mereka ini salah satu raksasa kabel global dari Tiongkok. Nah kalau udah ada pemain kelas berat yang masuk, ini tandanya bakal ada perubahan strategi yang sangat-sangat signifikan. Dan prosesnya ini nggak terjadi dalam semalam. Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya, Heng Tong cuma punya sekitar 30% secara nggak langsung. Terus, mereka gerak cepat, Juli 2023 ngumumin rencana akuisisi. Dan, whoosh, Maret 2024 kepemilikannya lompat jadi hampir 90%. Terakhir, mereka turunin sedikit jadi hampir 80% biar patuh sama aturan bursa kita. Setiap langkah ini nunjukin kalau mereka serius banget. Nah, inilah potret akhirnya. Dengan porsi kepemilikan hampir 80%, udah nggak perlu diragukan lagi siapa yang sekarang jadi nakodanya. Heng Tong punya kuasa penuh buat nentuin fokus mau dibawa kemana. Ini poin yang super penting untuk kita pahami sebagai investor. Oke, ceritanya menarik kan? Tapi sebagai investor cerdas, kita nggak boleh cuma kemakan cerita. Kita harus cek angkanya. Jadi di bagian 3 ini, kita akan bongkar laporan keuangan tahun 2025. Yuk kita lihat apakah angkanya mendukung narasi yang ada. Kita mulai dari kabar baiknya dulu. Ternyata, di tengah semua transisi ini, pendapatan mereka berhasil tumbuh 5,8% dibanding tahun sebelumnya. Ini sinyal bagus, artinya produk mereka masih laku di pasaran dan roda bisnisnya tetap berputar. Tapi, disinilah ceritanya jadi agak rumit. Walaupun pendapatannya naik, kok bottom line alias laba bersihnya masih minus, rugi 68,6 miliar rupiah. Nah ini kan jadi sebuah teka-teki ya. Kenapa penjualannya naik, tapi kok malah nggak untung? Tapi tunggu dulu. Penting buat kita lihat konteksnya. Betul, masih rugi. Tapi kalau kita bandingkan, angka kerugiannya ini membaik loh. Dulu ruginya sampai 89,2 miliar. Artinya mereka berhasil pangkas kerugian. Ini bisa jadi sinyal awal kalau efisiensi di dalam mulai jalan dan perusahaan bergerak ke arah yang benar, walaupun pelan-pelan. Rasio-rasio ini ngasih kita gambaran yang lebih dalam lagi. EPS negatif, ya jelas karena masih rugi. Tapi coba deh lihat yang ini. Rasio utang terhadap ekuitasnya 2,19 kali. Wow, ini tinggi banget. Artinya utangnya jauh lebih besar dari modal sendiri. Ini semacam lampu kuning yang harus jadi PR besar buat manajemen baru. Oke, kita udah medical check-up kondisi keuangannya. Sekarang waktunya kita jadi peramal. Kita lihat ke depan, apa aja skenario optimis dan pesimis buat masa depan VOX. Disinilah kita harus berpikir seimbang. Di satu sisi ada bull case, atau skenario optimis yang kuat banget. Ada dukungan penuh dari raksasa global, target pertumbuhan yang ambisius, dan fokus ke sektor masa depan kayak EBT. Di sisi lain, bear case atau skenario pesimisnya juga nyata. Keuangan masih berdarah-darah, utang besar, dan margin tipis. Jadi, ini pertarungan. Apakah kekuatan bull bisa mengalahkan tantangan dari bear? Nah, ini adalah amunisi buat kubu bull. Manajemen baru ini nggak cuma diam. Mereka aktif mau ekspansi ke pasar ASEAN dan Timur Tengah, berinovasi bikin produk buat EBT kayak tempat ngecas mobil listrik, ngejar proyek listrik dari pemerintah dan PLN, dan yang terpenting, mau bikin pabriknya jadi pabrik pintar, biar lebih efisien. Ini semua langkah nyata buat ngejar profit. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir,
Setelah kita paham bisnisnya, keuangannya, dan prospeknya, pertanyaan pamungkasnya adalah gimana kita menerjemahkan semua ini ke valuasi. Jadi, berapa sih harga wajarnya? Ingat ya, peran saya di sini bukan buat ngasih jawaban. Peran saya adalah ngasih Anda kacamata dan data biar Anda bisa mengambil keputusan terbaik sendiri. Sekarang, mari kita lihat dua angka yang sangat penting untuk membantu kita berpikir. Coba perhatikan baik-baik. Harga saham di pasar itu Rp193. Sementara nilai buku per sahamnya, atau gampangnya nilai aset bersih per saham, itu cuma Rp139. Artinya, pasar saat ini rela bayar lebih mahal daripada harga modal asetnya. Nah, pertanyaannya untuk Anda renungkan, premi ini buat apa? Apakah pasar sedang membeli cerita masa depan dan potensi turnaround perusahaan ini? Sekedar penyegaran singkat, nilai buku per saham atau BVPS ini pada dasarnya adalah nilai aset bersih perusahaan kalau misalnya hari ini juga dilikuidasi. Membandingkannya dengan harga pasar, itu bisa ngasih kita gambaran soal ekspektasi investor. Apakah mereka melihat ada nilai yang lebih dari sekedar aset yang tercatat di neraca? Kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan besar. Dengan semua data yang ada, dengan Heng Tong sebagai nahkoda baru, dengan semua potensi dan juga risikonya, apakah Fox mampu bertransformasi dari perusahaan yang merugi menjadi pilar penting yang membangun infrastruktur energi dan digital masa depan Indonesia? Jawabannya ada pada eksekusi mereka ke depan. Dan keputusan investasi tentu saja ada di tangan Anda.